Kotabumi, Lampung Utara, viral di media sosial. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Kabupaten Lampung Utara, Kadarsyah, menerima sanksi atau nonjok. Itu benar adanya. Setelah jumpa pers dengan awak media di rumah makan Cafe Magnus, Kelapa 7, Kotabumi, hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Mirisnya, dalam jumpa pers, Kadarsyah menyampaikan bahwa dirinya dipaksa untuk menyelesaikan hutang pribadi Bupati Lampung Utara tahun 2021, dan saya menyampaikan, saya belum sanggup untuk menyelesaikan hutang itu. Jadinya saya dinonjokkan oleh Bupati Lampung Utara, tuturnya. Pipin Fernandes, selaku ahli hukum, saat dihubungi melalui via WhatsApp, menjelaskan, bila putusan yang dilakukan, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, selaku pejabat pembina kepegawaian, yang melakukan rolling kepada pejabat di daerahnya, tanpa melalui prosedur yang sah atau tanpa sebab merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk penjatuhan sanksi kedisiplinan, ditempuh melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Namun apabila pencopotan jabatan tidak dalam rangka pemberian sanksi kedisiplinan, maka sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini masuk dalam kategori keputusan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemerintah. Selain itu, seorang PNS dapat diputuskan nonjok dengan syarat apabila PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dari PNS dan diangkat dalam jabatan struktural lainnya. Hukuman berat itu dijatuhkan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Nonjok adalah hukuman berat yang diberikan kepada PNS yang melakukan kesalahan dan pelanggaran yang berat, misalnya terbukti tidak setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, membocorkan rahasia jabatan, terbukti tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai 45 hari kerja, tidak mencapai sasaran kerja kurang dari 25% sampai akhir tahun. Apabila pejabat yang nonjok sama sekali tidak melakukan kesalahan atau tidak sedang terkena sanksi kedisiplinan, itu merupakan keputusan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemerintah. Apabila keputusan nonjok dalam rangka penjatuhan sanksi kedisiplinan, tentunya dapat ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Namun apabila pencopotan jabatan tidak dalam rangka pemberian sanksi kedisiplinan, maka sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini masuk dalam kategori keputusan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemerintah. Pungkasnya, dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra, jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Januari udah PJ. Nah, kalau saya harus menyelesaikan itu, bagaimana pertanggungjawaban saya kepada PJ yang akan datang? Ini bertanya Pak Kadis, berarti intinya desas-desus yang kita terima Pak Kadis dinonjok itu karena untuk bayar utang, benar? Benar, saya bisa. Karena ini tahapannya pembicaraan ini setelah saya ketemu Pak Bupati, saya disuruh ngobrol sama Matahan ngomongkan itu. Abang siap komit nggak selesaikan itu? Karena mereka kan sudah mau berhenti. Kalau saya nggak komit, mereka kan belabakan. Sampai saya disuruh bikin pernyataan penyelesaian utang itu secara tertulis. Saya keberatan. Berarti secara tidak langsung abang dinonjolkan karena tidak mengikuti kebijakan. Iya, itu. Saya tidak siap untuk menyelesaikan utang mereka. Langkah selanjutnya kita terkait ini? Ya saya akan melaporkan bukti-bukti utang itu. Apa itu dengan pihak-pihak yang terutang itu saya akan saya sudah telepon salah satunya namanya Robi Aditama. Saya sudah telepon, maaf Bi, saya akan lapor ke Polda. Kemarin saya sudah ketemu ke Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, menyebut nama kamu, bahwa salah satu utang bupati itu 750 juta itu ada pada kamu. Salah satu utang yang harus saya selesaikan termasuk yang dengan kamu.
Jadi mungkin laporan saya ini nanti akan ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan memanggil Adinda. Saya bilang siap, ya katanya. Saya Berarti siap. utang pribadi disuruh bayar dari SPU? Iya, iya itulah yang ada. Dan Pak Bupati nggak mengakui dia punya utang katanya. Tapi ketika Pak Wakil Bupati membeberkan utang-utang dia diam saja. Nah, oleh lagi dia nggak menghindar, nggak mau ketemu. Yang supaya tidak simpang siur nanti pada laporan saya akan libatkan orang-orang yang punya utang ini. Bang, itu utang pribadi personal atau utang pekerjaan kontraktor? Bang? Doang tahu saya yang pasti itu saya masuk di sini utang itu memang sudah ada dari 2021. Pak Bupati itu menyerahkan kepada Wakil Bupati menyelesaikan utangnya itu dari tahun 2021. Sampai saat ini tidak ada yang selesai utangnya. Di dinas saya dulu pada awalnya kata Pak Wakil Bupati jangan diganggu ini om, bucket ini 65 miliar. Ini untuk bayar utang Pak Bupati, ya sudah. Nah ternyata nggak bayar utang Bupati. Nah Bupati nanya saya kenapa nggak bayar, ya saya nggak tahu kenapa bukan saya. Berarti proyek-proyek di PU itu ada plot-plotnya sendiri Pak ya? Oh iya, silahkan. Untuk proyek 2018 ini Pak Kadis termasuk itu. Nah itu termasuk bukan utang 2018 ini. Ini utang Pak Budi Utomo pasca penangkapan tangkap tangan Berarti Alvin. proyek 65 miliar itu pengkondisian semua ya Pak? Ya itu bisa ditanya ke Bajas itu. Kita siap bukti Pak. Oh siap, insya Allah siap. Sudah. Oke, terima kasih ya Jo.